Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmatullah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita bersama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam ruh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini di subuh yang indah, kajian kami beri judul Ketika Bertasbih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika selesai sholat 5 waktu, kita semua biasanya membaca tasbih sebanyak 33 kali, yakni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih naik mana? Jadi tasbih selalu kita baca. Apa maknanya tasbih itu? Tasbih adalah Maha Suci Allah. Tasbih adalah mensucikan Allah. Selama ini kita berzikir, terutama di dalam zikiran tasbih. Selama ini secara tidak kita sadari, kita selama ini tidak berzikir kepada Allah. Bahkan kita tidak pernah sekalipun bertasbih kepada Allah seumur hidup kita. Jadi coba kita hayati, coba kita renungkan di dalam hati kita. Selama ini ternyata kita tak pernah sedikit pun, walaupun sebiji darah, kita tak pernah berzikir, bahkan kita tak pernah bertasbih kepada Allah. Selama ini kita merasa mensuci-sucikan sendiri diri kita sendiri di hati kita. Apakah bukti bahwa selama ini kita telah mensucikan diri kita sendiri di hati kita? Bukti yang sangat amat nyata dan bukti yang sangat amat gamblang yang tak bisa disanggah oleh seluruh manusia, yakni ketika manusia masih merasa ada di dalam hatinya.
Bukti yang tak sanggup disanggah oleh manusia adalah ketika manusianya merasa diri yang paling wujud di dalam hatinya. Buktinya lagi bahwa diri manusia kita merasa yang paling hidup di hati kita selama ini. Bila semua yang jadi raja, bila semua yang jadi Tuhan masih diri manusianya, bagaimana mungkin manusianya bisa berzikir? Atau bagaimana mungkin manusianya bisa membaca subhanallah, yakni memahasucikan Allah, sementara di dalam hati kita selama ini hanyalah memahasucikan diri kita sendiri di hati kita. Memahaadakan diri kita sendiri di hati kita. Memahawujudkan diri manusia kita sendiri di hati kita. Memahahidupkan diri manusia kita sendiri di hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berzikir atau bahkan membaca subhanallah bila Allahnya saja tak ada. Bila Allahnya saja tak wujud. Bila Allahnya saja tak hidup. Bagaimana mungkin kita bisa memahasucikan Allah yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa memahasucikan Allah yang tak nampak, yang tak jelas, yang tak hidup bagi kita selama ini? Tentunya subhanallah, tentunya maha suci ini adalah kembali roji'unnya kepada linnas, yakni kepada siapa yang berzikir itu? Ya, diri kita sendirilah yang merasa mensuci-sucikan diri kita di hati kita dengan bacaan-bacaan subhanallah. Karena bagaimana mungkin Allah suci sementara Allah tidak sucikan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah suci sementara Allah tidak wujudkan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah suci sementara Allah tidak hidupkan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah suci sementara Allahnya tak ada dan gaib di hati kita? Jadi pasti semuanya berpulang kepada hawa nafsu kita sendirilah yang merasa sok suci selama ini. Mari kita buktikan bahwa diri kita, bahwa hawa nafsu kita selama ini sok suci kepada Allah. Sok menjadi Tuhan yang mentuhani Allah. Mari kita buktikan. Selagi di dalam hati kita yang wujud diri manusia kita, selagi di dalam hati kita yang hidup di dalam hati kita hanya manusia kita, selagi yang hidup di dalam hati kita, selagi yang berkuasa di dalam hati kita, selagi yang menjadi raja di rajanya diri di dalam hati kita masih diri manusia kita, maka seluruh alam semesta, maka seluruh segala sesuatu seolah-olah memahasucikan diri kita. Seolah-olah apapun yang kita lihat, seolah-olah apapun yang kita dengar, seolah-olah apapun yang kita rasa-rasakan, berzikir, memahasucikan diri manusia kita. Kok bisa segala sesuatu itu memahasucikan diri manusia kita? Kok bisa seluruh alam semesta ini memahasucikan keberadaan kita di dunia ini? Kok bisa demikian? Buktinya bisa karena kita hanya manusia kita yang merasa ada yang selain Allah. Karena diri manusia kita yang merasa bisa mewujudkan segala sesuatu yang kita pandang. Karena di dalam hati kita, kita merasa
bisa melihat, mendengar apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, seolah-olah seluruhnya bermakmum kepada kita. Yakni memahasucikan diri hawa nafsu kita ini. Apa buktinya? Buktinya mereka ada buat kita. Coba mereka tidak ada, maka kita takkan pernah bisa melihat kewujudannya. Karena segala sesuatu selama ini terlihat nampak wujudnya. Bagi diri kita seolah-olah diri kitalah yang mewujudkan semua itu. Maka ingatan-ingatan yang ada di dalam hati kita pasti jatuh ke lembah hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang dimaksud kita selama ini tak sadar, tidak pernah berzikir sejak akil balik hingga setua ini. Bahkan kita tidak pernah membaca atau tidak pernah memahasucikan Allah barang sejenak. Walaupun sebiji darah kita tak pernah bisa berzikir. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan masih hawa nafsu kita. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir subhanallah, subhanallah. Sementara subhanallah yang kita zikirkan semuanya hanyalah memahasucikan hawa nafsu saja. Semakin banyak kita berzikir, semakin sesat kita di dalam api neraka. Semakin banyak kita mengingat kita yang bisa berzikir, semakin sombonglah diri kita, semakin banggalah diri kita, semakin merasa mulialah diri kita di hati kita. Itulah yang dimaksud zikir akan menyesatkan jiwa-jiwa manusia ketika di dalam hati manusia masih suci diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika bertasbih selama ini kita hanyalah memakai zikir hukum-hukum syariat saja. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 ini masih zikir syariat. Yang mana zikirnya tak akan pernah sampai kepada Tuhannya bila diri manusianya yang jadi Tuhan. Bila diri manusianya yang merasa berzikir. Inilah zikir syariat yang takkan pernah bisa sampai kepada Tuhannya, akan tetapi hanya sampai menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsunya saja. Jadi di sini akan kami ungkap subhanallah, zikir secara syariatnya, secara tarekohnya, secara hakikatnya, dan secara makrifatnya. Agar tidak sia-sia kita berzikir, agar tidak sia-sia kita ibadah, agar tidak sia-sia kita hidup di dunia ini. Jadi bacaan yang sering kita baca selesai sholat 5 waktu, subhanallah, 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 itu hanyalah zikir syariat. Zikir yang tanpa nyawa, zikir yang mati, zikir yang hancur. Kenapa? Karena pulangnya roji'unya kepada li nafsinya sendiri daripada lillahi ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa tahu zikir itu li nafsi atau lillahi ta'ala? Coba cek masing-masing diri manusia kita. Selagi diri kita yang ada, selagi diri kita yang wujud di dalam hati kita, semuanya itulah yang dimaksud nyembah awake dewe, mensuci-sucikan dirinya sendiri, mengada-adakan dirinya sendiri, menghidup-hidupkan dirinya sendiri. Ini kan agamanya agama iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan selalu sombong, selalu angkuh kepada perintah Tuhannya untuk sujud kepada keadamannya. Terus bagaimana cara meningkatkan ketika kita bertasbih dari tasbih atau subhanallah secara syariat
menuju kepada torekoh. Agar sampai kepada torekoh, zikir syariat tadi, maka kita wajib tahu artinya. Artinya subhanallah yang kita zikirkan ini apa sih? Oh, artinya subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa suci sementara yang kita zikirkan selama ini memakai hawa nafsu kita sendiri yang kita maha sucikan, yang merasa diri kitalah yang bisa membaca zikir subhanallah. Jadi torekohnya yakni memahami maknanya, bahwa bukan diri kita yang dimahasucikan, akan tetapi Allah yang dimahasucikan. Bagaimanakah cara untuk mengaplikasikannya? Dari subhanallah secara syariat, subhanallah secara toreko, harus dinaikkan lagi subhanallah secara hakikatnya, yakni memahasucikan Allah dengan Allah. Jadi maknanya sirrul asror, yakni memasukkan uripe manungsani ke uripe Allah, memasukkan maha suci manusianya yang ada ke dalam maha sucinya Allah. Jadi bukan manusianya yang berkuasa atas zikiran itu, karena tanpa uripe Allah maka zikiran takkan pernah ada. Tanpa Allah maka subhanallah takkan ada. Tanpa Allah kita takkan pernah ada di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah sirrul asrar, subhanallah atau memahasucikan Allah, setelah memasukkan hidup manusianya yang berzikir kepada hidupnya Allah, itu zikir sirrul asrar atau sirrun fisir, rahasianya rahasia. Karena manusia adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk meningkatkan zikir subhanallah, memahasucikan Allah, yang selanjutnya adalah dari hakikat ke makrifat. Jadi di dalam zikir subhanallah yang keempat dari tahapan syariat, toreko, hakikat, dan makrifat, maka di zikir yang keempat adalah fana'ud zikri. Ketika kita sudah tak merasa bisa berzikir lagi, ketika hancur leburnya zikiran manusia itu sendiri, inilah yang dimaksud subhanallah yang asli. Jadi takkan pernah ada yang bisa berzikir selain Allah. Tak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal hidup Tuhanku dengan hidup Tuhanku. Bukan dengan hidup manusiamu. Bila hidup manusia kita masih kita jadikan raja di dalam hati kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa masuk agama Tuhan, apalagi bisa mengabdi. Masuk agamanya saja tidak bisa, apalagi bisa menyembah. Masuk agamanya saja tak bisa, apalagi bisa bersujud kembali kepada keadamannya. Sementara di dalam hati kita, kita tak mau. Jika kita tak ada, Allah saja yang gaib, kita wujud, berarti kita selama ini jadi Tuhan tapi tak terasa. Buat apa kita bertuhan di dalam hati kita selagi kita sendiri yang jadi Tuhan? Buat apa kita sholat dan ibadah sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini?
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya untuk menyinkronkan antara syariat dan toreko, untuk menyinkronkan antara toreko dan hakikatnya, untuk menyinkronkan dari hakikatnya menuju makrifatnya, yakni hati selalu lillah, yakni hanya Allah yang wujud, yakni hanya Allah yang hidup, yakni hanya Allah yang berkuasa. Maka itulah subhanallah, maha suci Allah dari yang selain Allah, maha suci Allah dari sekutu-sekutu yang selain Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memahasucikan Allah sementara di dalam hati kita sendiri yang menjadi sekutu-sekutu Allah. Kita sendiri yang menjadi musuh-musuh Allah. Kita sendiri yang jadi raja di rajanya hati yang selain Allah. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Apa bedanya kita dengan iblis dan setan? Silakan ditimbang-timbang sendiri, dihayati sendiri. Jadi untuk mensinkronkan, ketika kita membaca subhanallah, 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 masukkanlah dirimu di hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, sehingga terasa di dalam fana'ul dzikri kita sudah tak merasa bisa berzikir lagi. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan berzikir lagi sementara hidup saja tak punya, sementara urip saja uripe Allah. Inilah yang dimaksud memahasucikan Allah ketika kita sudah tak wujud lagi di dalam hati kita kecuali Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita hening-heningkan, kita sunyi-sunyikan, kita hempas-hempaskan, kita malam-malamkan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buktikan ketika bertasbih dengan apa yang sudah dipaparkan di depan tadi. Kita sinkronkan, kita buktikan dengan Al-Quran. Coba dibuka di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Sadaqallahul azim. Jadi di awal kalimatnya ada subhanalladzi, maha suci Allah. Kapan Allah maha suci?
Allah akan maha suci ketika diri manusianya malam. Kapan Allah maha suci? Maha suci ketika diri manusianya belum ada. Kapan Allah maha suci? Allah maha suci ketika diri manusianya gaib. Kapan Allah maha suci? Ketika diri manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya kecuali Allah. Itulah Allah yang maha suci, yang maha memperjalankan, yang maha menghidupkan, yang maha menggerakkan apapun yang tergerak atas badan-badan ini. Inilah kesucian Allah bila diri manusianya sudah tidak ada lagi alias mati. Gunanya untuk apa? Ketika Allah sudah teraplikasikan bagi hambanya yang sudah berbaiat ketemu dengan kesucian Allah agar supaya hambanya bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah bukan Al-Quran saja. Ayat-ayat Allah itu ada di benak hati setiap manusia. Apapun yang digerakkannya, itulah ayat-ayat Allah. Apapun yang dilihatnya, itulah ayat-ayat Allah. Apapun yang didengarnya, itulah ayat-ayat Allah. Apapun yang dipikirkannya, itulah ayat-ayat Allah. Supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Maknanya supaya manusia tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, kecuali hanya menyaksikan Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Itulah teraplikasi kesucian Allah. Meskipun kita tidak baca subhanallah, 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 otomatis Allah maha suci. Kenapa? Karena bukan manusianya yang bisa membaca. Karena tanpa uripe Allah, hidup manusianya tak ada. Tanpa uripe Allah, manusianya tak bisa apa-apa, apalagi sholat. Apalagi ibadah, apalagi zikiran, tak ada semua itu. Bila tak ada Allah. Jadi Allah Maha Suci akan teraplikasi dengan nyata dan jelas ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Maka sucilah Allah. Bila manusianya masih ada, selamanya Allah najis. Selamanya Allah gaib. Selamanya Allah selalu disekutukan oleh manusianya dengan hawa nafsunya sendiri. Malah najis dan najis. Kenapa? Karena manusia memulia-muliakan, mensuci-sucikan awake dewe. Mari kita lanjutkan kembali. Masih tentang ketika bertasbih. Tetap di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatu sab'ul ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak sebandingnya. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia maha penyantun, maha pengampun. Jelas sudah.
Jadi manusia selama ini hanya tahu subhanallah. Manusianya yang masih jadi Tuhan. Manusianya yang masih mensucikan dirinya sendiri. Manusia takkan bisa pernah mensucikan Allah. Ayatnya jelas. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka yang sesungguhnya. Kenapa tasbih mereka? Apa rahasianya tasbih alam semesta ini? Tasbih alam semesta ini, alam semesta dan segala sesuatu selain manusia tidak merasa dirinya ada kecuali adanya Tuhan. Alam semesta ini tidak merasa dirinya wujud kecuali wujud Tuhan. Alam semesta ini tak mampu bertasbih. Kenapa? Karena alam semesta ini sejatinya tak ada tanpa Tuhan. Itu maksudnya. Akan tetapi manusia dengan sombongnya merasa diri yang bisa berzikir. Sehingga diri manusia merasa yang paling wujud daripada Allah. Sehingga diri manusia merasa yang paling hidup daripada Allah. Sehingga manusia merasa diri yang berkuasa daripada kuasa Allah. Sehingga manusia menjadi raja daripada raja di rajanya. Allah di dalam hatinya mana mungkin bisa berzikir. Kecuali berzikirnya kepada dirinya sendiri yang selalu selingkuh, yang selalu menyerupai Tuhan. Jadi Tuhan ora kroso, kafir ora kroso, syirik ora kroso. Kenapa? Karena sombongnya hati kita sendiri. Semoga dengan pemaparan uripe Allah ini, terutama saya pribadi dan kita semua dimudahkan ke arah jalan fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayatnya. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Yang artinya, dan apabila engkau membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Jadi kita selama ini terdinding. Jangankan yang hal-hal yang azim, yang agung. Dengan ketika kita bertasbih saja, dindingnya ada 4. Dinding syariat, dinding torekoh, dinding hakikat, dinding makrifat. Kita selama ini mau masuk surga, sementara kita selama ini berada di dalam neraka, harus melewati 4 dinding itu. Agar ketemu surga. Agar yang kotor bertemu dengan kesucian Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُونَ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Yang artinya, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Subhanallah. Tak sadar apa yang kita lakukan selama ini di dalam agama dan pertuhan
ternyata kita selama ini benci kepada Tuhan. Sesuai ayatnya ini. Kita benci kepada wujud Tuhan. Kita benci kepada hidup Tuhan. Kita benci kepada kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih mewujudkan diri kita sendiri di hati kita. Karena kita lebih menghidupkan diri kita sendiri di hati kita. Karena kita lebih menguasakan diri kita sendiri di hati kita. Itulah tanda yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini benci Tuhan, ora gelem diadamke, ora gelem sujud kepada ketiadaannya seperti iblis dan syaitan. Saya ulang lagi. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Jadi hakikatnya kita selama ini beragama, hakikatnya kita selama ini berzikiran hanya mengingat, memulia-muliakan, memahakuasakan diri kita sendiri. Karena kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Allah. Kita sebenarnya selama ini benci kepada Allah, tapi ra kroso. Kita benci kepada Allah seolah-olah baik, seolah-olah ibadah, seolah-olah benar. Tapi ternyata selama ini kita salah di dalam mengabdi, kita salah di dalam menyembah, kita salah di dalam beragama, dan kita salah di dalam bertuhan. Silakan dikoreksi-koreksi sendiri. Maka dari itu di dalam baiat itu untuk melepas sumbatan-sumbatan telinga, sumbatan-sumbatan mata, sumbatan-sumbatan hati, agar hati bisa terbang kembali pulang rojiun kepada Tuhannya. Memang di uripi Allah ini puncak-puncaknya ilmu dan puncak-puncak ajarannya yaitu di dalam baiatnya. Bila tidak berbaiat, ya semuanya masih angan-angan saja. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Hadid. Mari kita buka bersama surat Al-Hadid ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Masih berkaitan dengan kata-kata ketika bertasbih, yang artinya apa yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi di dalam hati kita selama ini seolah-olah kita yang berkuasa atas segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Apa yang kita inginkan, berarti kita selama ini tak sadar telah membenci Tuhan, membenci Allah, tapi kita disesatkan, tapi kita tidak terasa karena kita terbelenggu dan disesatkan oleh iblis dan setan di dalam hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغلي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh